Moderator cantik Kompas TV, Cindy Sistiarani, terlihat menawan saat memandu dialog di Kompas Petang. Betul. Jadi Pak Kapolda, Pak Pangdam Jawa Tengah ini dua sejoli ini rajin banget, Mbak. Maka dilakukan tindakan-tindakan yang khusus. Bahkan kami juga berkantor di sana mendampingi. Harus ada beberapa SOP yang memang kemarin diperbaiki. Alhamdulillah Pemkot, masyarakat Pemkab dan masyarakat Kudus sangat membantu ini. Maka hasilnya, Mbak, dari kasus baru ya, kemarin yang tertinggi Kendal 114, terus 144, Kudus bisa turun, yang kemarin biasa di atas 200, sekarang 143, kemudian Sragen, Kota Semarang, baru Kebumen. Namun demikian, kalau kita melihat kasus aktif tertingginya, itu memang masih Kudus, 1.585. Terus Kota Semarang, baru Kendal, Kebumen, Sragen. Tapi kalau lihat pergerakannya, Kudus grafiknya sudah mulai pelan-pelan tiap minggu menurun. Apa strategi di Kudus ini sebenarnya Pak Ganjar? Bisakah diterapkan di wilayah lain yang masih zona merah di Jawa Tengah? Iya Mbak Cindy, ini pertanyaan bagus sekali. Kemarin memang tindakannya ada upaya paksa. Maka pada saat banyak kemarin isolasi mandiri di rumah, kemudian kontrolnya buruk, kami paksa untuk kawan-kawan yang isolasi di rumah itu untuk pindah ke isolasi terpusat. Dan ketika Kudus belum siap, kami siapkan di Boyolali, di Asrama Haji Donohudan. Kami diprotes keras, Pak Ganjar ini sadis gitu. Bahkan ada seorang dokter juga menyampaikan, sampai itu sama gubernur, nggak boleh cara-cara seperti ini. Kami nggak peduli, kami harus paksa. Dan apa yang terjadi ada risikonya memang. Risikonya ada gesekan sosial, risikonya kami mesti menyiapkan dan seterusnya. Tapi alhamdulillah akhirnya Pemkab Kudus juga membuat isolasi terpusat. Pak Ganjar, kami punya ini Pak, dan ini masih kosong. Ya Anda lakukan, Anda masukkan ke situ. Maka kemudian replikasinya Mbak, setiap kabupaten kota kita minta ada tempat isolasi terpusat. Sehingga mereka yang dengan gejala-gejala ringan atau OTG bisa diisolasi di situ. Sehingga rumah sakit itu hanya menangani pasien yang berat atau yang sudah kritis. Sehingga pada posisi seperti itu kita bisa memanage situasi yang ada di rumah sakit dan kita bisa coba kendalikan secara bersama-sama begitu. Baik, PR-nya tentu masih di zona merah ya, ada di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Kemarin kan ada 25 daerah kabupaten kota di Jawa Tengah yang masih masuk zona merah. URT yang harus di lockdown. Jadi apa yang kemudian akan dilakukan untuk menghadapi 25 wilayah zona merah selain lockdown RT, tapi juga menjawab teriakan-teriakan masyarakat tadi yang disebutkan Pak Ganjar di awal, soal tenaga kesehatan, soal oksigen, ambulans? Ketegasan dari sisi hulu, maka kalau kemudian tidak pakai masker ada dua. Beberapa daerah sudah punya perda, bahkan sudah mengeluarkan sanksi seperti yang terjadi di Banyumas, denda. Kalau kemudian kerumunan tidak bisa dikendalikan, saya minta bubarkan. Polri sudah sepakat, TNI sudah sepakat. Orang punya hajatan nggak bisa diatur, bubarkan. Dan itu sudah kita lakukan, Mbak. Terus kemudian semua kegiatan-kegiatan yang berkerumun saya minta kurangi dulu. Anda ikuti aturan dengan tertib atau kami bubarkan. Rumah sakit sudah penuh dan rumah-rumah makan yang biasanya dipakai untuk mereka dine-in begitu, kita minta untuk mulai take away. Inilah cara-cara yang hari ini mesti kita dorong. Mungkin jam buka batasi yang kemarin sih wacananya akan sampai jam 5 sore. Saya kira ini gerakan yang akan didesakkan makin bagus, tapi kami punya PR Mbak untuk menyiapkan tadi yang ada di rumah sakit, baik rumah sakitnya sendiri, bednya, nakesnya, alkesnya, obat-obatannya, ya, agar kemudian para nakes kita menjadi bebannya mesti agak lebih ringan agar kita bisa membantu, meskipun tentu dalam waktu pendek ini tidak mungkin. Mereka masih bekerja sangat-sangat keras. Pak Ganjar, saya mengambil contoh di Sleman, ada 222 tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 sampai mereka harus dirawat. Padahal kasus COVID juga belum turun. Bagaimana kita bisa membantu tenaga kesehatan untuk bisa menangani pandemi COVID-19, utamanya di Jawa Tengah? Belum lagi ada masalah kekurangan oksigen. Tentu kalau kita berharap PPKM darurat yang baru berlaku 3 Juli 2021 tidak bisa semudah atau secepat itu membalikan kondisi. Ya, yang pertama untuk dokter kami komunikasi dengan ID.
dengan fakultas kedokteran yang ada sehingga bisa dibantu. Yang kedua, pakai telemedicine. Dan ada 2 kelompok organisasi alumni yang kita dorong, fakultas kedokteran dari alumni IKA Undip sama Kagama kedokteran yang sekarang siap untuk membantu. Maka dengan telemedicine ini kita harapkan nanti kita akan berbagi kepada rumah sakit dan sekarang sedang kita siapkan mereka untuk bisa membantu. Karena rumah sakit saya di Klaten kemarin begitu, Mbak. Banyak yang terpapar nakesnya, kemudian direkturnya, Pak kami nggak bisa tolong carikan dokter penyakit dalam. Nggak ada, Bu, udah telemedicine dulu. Ini dokternya saya kasih. Nanti kalau butuh visitor, kita kirimkan ke sana. 2, perawat dengan PPNI termasuk akademi sekolah tinggi perawat. Nah inilah yang kemudian kita sampaikan. Caranya 2. Mereka kita hire menjadi relawan langsung menangani COVID, tapi biasanya Mbak orang tuanya suka nggak setuju, maka orang tuanya kita ajak bicara. Yang kedua, mereka menangani yang non-COVID, sehingga yang sudah berpengalaman di rumah sakit digeser ke COVID. Dan oksigen kita dibantu oleh Jabar dan Jatim karena produksi mereka tinggi, termasuk mengambil isotank yang ada di Morowali dikirim dengan kapal, mudah-mudahan nanti bisa segera tiba, akan ditaruh di Tangerang, nanti dari Tangerang akan dideliver ke Jawa Tengah. Baik, mudah-mudahan permasalahan itu bisa teratasi dan 3 Juli 2021 Jawa Tengah akan memberlakukan dan juga di Pulau Jawa dan Bali terkait dengan PPKM darurat. Masyarakat juga harus siap ya Pak Ganjar, sanksi sudah disiapkan. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.